Halo, nama gua Isan. Kali ini gua akan menceritakan cerita horor tentang penampakan hantu di sekolah. Di kota Tasikmalaya, tepatnya Provinsi Jawa Barat, sudah lama terdengar kabar bahwa di salah satu SMA yang pernah saya tempati terdapat hantu-hantu menyeramkan. Ada beberapa titik di antaranya yaitu yang ada di ruang guru, ruang tata usaha, dan kantin yang berhadapan langsung dengan kelas IPA 3 serta sebuah ruangan kelas kosong di belakang. Keberadaan makhluk halus itu menurut kalangan pendidik sudah ada sejak dulu. Ketika saat itu sekolah banyak melahirkan murid-murid yang berprestasi serta pernah beberapa kali dilakukan ritual khusus seperti pemasangan pagar gaib lewat paranormal. Tujuannya tentu untuk mengusir makhluk halus itu agar tidak lagi mengganggu siswa yang sedang mengikuti kegiatan belajar. Salah satu bentuk ritual yang pernah dilakukannya adalah dengan menanam dua kepala kambing secara terpisah, yang satunya di sebelah barat, sedang yang satunya ditanam di sekitar lapangan di tempat upacara bendera. Ritual yang dilakukan kedua paranormal tersebut setidaknya menunjukkan keyakinan bahwa di lembaga pendidikan yang berdiri di atas tanah sekitar 3 hektar tersebut memang berpenghuni makhluk halus. Kendati ritual itu tidak tercatat dalam lembar kegiatan sekolah dan hanya melibatkan orang-orang khusus. Kala itu memang banyak siswa perempuan pada saat upacara bendera berlangsung atau pada saat jam olahraga secara serentak tiba-tiba saja kesurupan dan kejang-kejang sampai akhirnya jatuh terkulai. Dan yang lebih parah lagi, ketika sekolah ini mengadakan kegiatan persami atau perkemahan Sabtu Minggu pada September tahun lalu. Sebagai puncak acara, setiap peserta harus mengikuti malam renungan suci yang berlangsung tepat pada pukul 12 malam. Saat itu banyak para peserta yang kerasukan. Ritual yang pernah dilakukan oleh dua orang paranormal tersebut boleh dikatakan memang belum membuahkan hasil maksimal. Pasalnya kejadian-kejadian serupa masih terus berlangsung hingga kini, khususnya pada saat upacara bendera. Ini sekaligus menjadi pertanda makhluk-makhluk halus masih mendiami beberapa tempat dalam lingkungan sekolah. Keberadaan mereka yang sering pula disaksikan oleh dua penjaga sekolah yang sering jaga malam. Sebut saja namanya Pak Endang. Dia berusia 24 tahun, sudah 3 tahun menjadi pegawai perpustakaan. Pemuda asli Tasikmalaya ini mengaku pernah melihat sosok-sosok aneh yang berkeliaran di lingkungan sekolah saat malam. Penampakan wujud makhluk halus itu acap kali membuat Endang merinding dan nyaris kencing di celana. Dikisahkan ketika ia baru 3 minggu menempati rumah dinas yang disediakan pihak sekolah, pada malam hari ia sering berkeliling kompleks seorang diri sambil melihat situasi. Suatu malam, ia berjalan menuju arah kantin yang ada di sebelah timur, persisnya di kelas IPA 3, kelas 3. Dan dia mendapatkan sesosok wanita cantik bergaun putih tengah berdiri memantul di kegelapan malam sambil melempar senyum kepadanya. Sebagai pegawai yang juga wajib menjaga keamanan sekolah, tentu saja tindak tanduk wanita itu membuat Endang curiga. Karena penasaran, ia semakin mempercepat langkahnya. Setelah semakin mendekat, wanita itu rambut serta kulitnya berubah menjadi putih dan bola matanya merah. Yang membuat Endang semakin ketakutan karena dilihatnya kaki wanita itu tidak berpijak ke bumi. Awalnya saya kira dia adalah manusia biasa, tapi setelah saya dekati, ternyata perempuan itu adalah hantu. Mungkin bisa dikatakan kuntilanak, ungkap Endang. Pada malam hari lainnya, Endang juga pernah melihat hantu itu sering muncul kembali dan raibnya juga persis di sekitar lokasi kantin. Endang juga mengatakan, selain hantu wanita itu, ia juga pernah bertemu dengan makhluk-makhluk hitam yang berbulu lebat dengan postur tinggi besar, berkelebat dari dalam kelas yang kosong tak berpenghuni. Sosok tinggi besar itu diyakininya adalah wujud genderuwo yang selama ini menghuni kelas tersebut. Saksi lain yang pernah melihat kemunculan makhluk-makhluk gaib di sekitar komplek SMA negeri itu adalah Ipan. Dia lelaki berusia 29 tahun.
Lelaki yang hampir 4 tahun bertugas sebagai penjaga malam, ia memaparkan bahwa penampakan hantu yang pernah dilihatnya justru lebih menyeramkan dari apa yang pernah dialami oleh Endang. Bahkan ia mengakui bahwa ia pernah terlibat langsung atau terlibat perkelahian dengan jin yang mengganggunya ketika dia sedang tidur. Diceritakan ketika ia masih bertugas menjaga ruang komputer yang sekarang berubah menjadi ruang UKS, seringkali ia didatangi sesosok jin yang mengganggu ketentraman tidurnya. Saat ia tertidur lelap, tiba-tiba saja ia merasa ada sesuatu beban yang menghimpit tubuhnya. Makhluk itu terasa sangat besar dan mencekik lehernya hingga membuat napasnya sesak dan tak bisa menjerit. Untunglah, di dalam hati Ipan sempat membaca ayat-ayat suci Al-Quran hingga makhluk itu pergi. Akhirnya ia selamat. Lebih lanjut, Ipan menjelaskan tidur di ruang tata usaha adalah tempat yang paling menyeramkan. Hampir setiap mendekati tengah malam, ia sering mendengar suara gayung dan keciprak air dari dalam kamar mandi yang ada di ruang tersebut. Pernah karena ingin membuktikan siapa gerangan yang ada di dalam kamar mandi tersebut, ia nekat membuka pintu kamarnya. Sosok yang dilihat Ipan malam itu adalah seorang wanita yang sedang mandi dengan tubuh telanjang, tapi kepalanya terpenggal. Yang membuat Ipan nyaris pingsan, tangan wanita itu yang sebelah kiri masih memegangi potongan kepalanya. Sekarang kalau mendengar suara orang mandi, saya sudah biasa. Tapi kalau untuk melihatnya, saya nggak berani lagi, cetus Ipan. Tentu saja semua kebenaran cerita ini bergantung pada kepercayaan masing-masing. Dan itulah cerita horor saya yang dialami pada saat masih SMA. Dan bagi kalian yang mempunyai cerita-cerita horor, bisa langsung kirim email ke alamat email yang ada di link deskripsi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya.